Kalau Nabi menganjurkan setiap harta kekayaan yang kita miliki itu harus ada infak, sodakoh dan zakat. Tetapi kemudian kita enggan untuk memberikan zakat. Bukankah dengan sikap seperti ini kita termasuk pembunuh ajaran Nabi? Karena fisiknya kita seorang muslim. Tetapi ajaran zakat tidak kita berikan. Sedekah tidak pernah kita berikan. Infak tidak kita berikan. Padahal setiap rezeki yang kita peroleh itu, di dalamnya ada hak anak yatim. Ada hak fakir miskin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sholat di awal waktu adalah teksnya. Tetapi dalam konteks kehidupan, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, terasa tidak ada beban ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan senyum kita, maka seharusnya kita melakukan disiplin yang baik dalam melaksanakan tugas hidup sehari-hari. Bukankah satu di antara kelemahan umat Islam khususnya di Indonesia ini adalah kurang menghargai terhadap waktu. Rapat jam 8, jam 10 baru datang. Mentang-mentang sholat itu diperbolehkan, sholat duhur itu diperbolehkan sampai dengan jam setengah 3, jam setengah 3, 5 menit baru melaksanakan sholat duhur. Ini seharusnya mulai sekarang kita rubah. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Mereka-mereka yang tidak menghargai waktu itu pasti akan mendapatkan kebencian dari Allah, kemurkaan dari Allah. Wa duribat alaihimul maskanah. Malah Allah juga meneruskan kalimatnya dengan dan mereka-mereka itu pasti akan tertimpa oleh kemiskinan. Jadi kalau daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah di bawah garis kemiskinan di Republik ini, kebanyakan adalah umat Islam, mungkin satu di antara penyebabnya adalah juga karena kita banyak kurang menghargai waktu. Sholat yang kita laksanakan hendaknya mampu mendorong kita semuanya sebagai umat muslim untuk mampu menghargai waktu, waktu dan waktu. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian Allah melanjutkan firman ini dengan ungkapan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena banyak di antara mereka yang ingkar terhadap ajaran-ajaran Allah wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Malah mereka banyak yang membunuh para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang ini banyak musibah menimpa bangsa Indonesia. Peristiwa Flores belum selesai muncul liwa di Lampung. Liwa Lampung belum selesai muncul banjir di Jawa Tengah. Banjir Jawa Tengah belum selesai muncul banjir Jawa Timur. Sekian ribu rakyat menderita. Satu di antara penyebabnya mungkin adalah karena dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Banyak di antara kita yang ingkar terhadap ajaran Allah. Mungkin ungkapannya beriman, tetapi perilakunya tidak menunjukkan sebagai orang yang beriman. Bagaimana kita menjadi seorang yang beriman? Kalau di lingkungan masjid itu beratus-ratus kepala keluarga muslim. Tetapi ketika sholat subuh ternyata yang jamaah tinggal imam berdua speaker. Bagaimana kita menjadi seorang yang beriman? Kalau banyak di antara kita yang ternyata sikap dan perilakunya belum islami. Ketika ketemu dengan sesama muslim, tidak mengungkapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih lebih bangga mengucapkan selamat pagi. Bagaimana kita bisa disebut sebagai seorang muslim yang kamil. Kalau dalam menata rumah tangga kita, kita tidak mengacu kepada ajaran Islam. Yaitu sebagai seorang yang mempunyai keluarga, dia akan lebih berat bertanggung jawab kepada Allah terhadap anak-anaknya daripada dia harus melengkapi rumah tangganya dengan berbagai macam alat-alat yang modern, alat-alat yang mahal. Banyak di antara kita yang gara-gara ingin mencapai sukses urusan dunia, lupa tanggung jawab anaknya. Anaknya diterlantarkan, tidak pernah mendapatkan perhatian terhadap pelajaran agama, terhadap perilaku-perilaku keagamaan. Sehingga banyak kenakalan-kenakalan remaja yang sebenarnya sumbernya adalah dari kenakalan orang tua. Karena orang tuanya tidak sempat lagi memberikan perhatian secara khusus terhadap perilaku agama.
putra-putrinya. Kaum muslimin, para pemirsa, para pirsawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang lebih mengerikan lagi adalah wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Kalau pada zaman Nabi Musa dulu, pada waktu jaya-jayanya orang Yahudi dulu, mereka memang yaqtulunal anbiya. Mereka betul-betul membunuh nabi secara fisik. Karena waktu itu begitu banyak nabi. Ulama-ulama pada zaman Nabi Muhammad pada waktu itu bisa bergelar sebagai nabi. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Yang ada adalah warasatul anbiya, para ulama. Kalau dulu yang dibunuh fisik para anbiya, kalau sekarang yang dibunuh bukan fisik nabinya, tetapi ajaran nabinya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pirsawan yang berbahagia. Untuk itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, agar kita merasakan kepuasan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lahir di alam jagat raya dalam keadaan menangis, maka kita akan tinggalkan dunia dalam keadaan tertawa. Sebagai cermin penghuni surga Jannatun Naim, maka tantangan bagi kita adalah sanggupkah kita menjadikan salah satu di antara pekerjaan kita adalah memasyarakatkan Al-Quran dan mengqurankan masyarakat. Menjadikan ajaran Al-Quran sebagai kebutuhan, sebagai need dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau sekarang ini banyak di antara keluarga umat Islam yang merasa fobi dengan Al-Quran. Enggak bangga dia membaca tafsir. Enggak bangga dia membawa Al-Quran. Maka seharusnya mulai sekarang kita tanamkan rasa kebanggaan kepada mereka. Kalau mereka membawa tafsir, membawa Al-Quran. Dan lebih bangga lagi kalau mereka mampu mengaktualkan ajaran Al-Quran dalam pola kehidupan sehari-hari. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq. Jangan kita termasuk orang-orang yang membunuh ajaran para nabi. Yang akhirnya wa duribat alaihimul maskanah. Mereka akan tertimpa kemiskinan. Saya sedih ketika mendengar beberapa umat Islam di sebuah kabupaten di Jawa Barat mendapatkan musibah panen yang mestinya mereka nikmati itu, akhirnya justru mendapatkan musibah dari Allah. Hanya sekian persen yang mereka dapat nikmati. 90% lebih panennya tidak bisa dinikmati oleh mereka. Mungkin salah satu di antaranya adalah karena kita termasuk pembunuh-pembunuh ajaran Nabi secara tidak sadar. Kalau Nabi menganjurkan setiap harta kekayaan yang kita miliki itu harus ada infak, sodakoh dan zakat. Tetapi kemudian kita enggan untuk memberikan zakat. Bukankah dengan sikap seperti ini kita termasuk pembunuh ajaran Nabi? Karena fisiknya kita seorang muslim. Tetapi ajaran zakat tidak kita berikan. Sedekah tidak pernah kita berikan. Infak tidak kita berikan. Padahal setiap rezeki yang kita peroleh itu, di dalamnya ada hak anak yatim. Ada hak fakir miskin. Ada hak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kita keluarkan, berarti kita telah memakan hak mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tergolong wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq, membunuh ajaran-ajaran Nabi dengan tidak hak, maka seharusnya kita mulai sekarang adalah menjadi contoh bagi agama kita. Kita sebagai seorang muslim hendaknya menjadi sumber reklame daripada ajaran kita. Kalau ajaran Islam menganjurkan kita zakat, hendaknya kita juga melakukan zakat. Kalau ajaran agama kita memberikan perintah akan kita jihad dengan amwal, dengan harta kekayaan kita. Dengan membangun sarana-sarana ibadah. Dengan membangun sarana-sarana pendidikan. Dengan membangun sarana-sarana bantuan sosial. Maka seharusnya mulai sekarang kita tidak hanya pinter untuk berdalil Al-Quran. Tetapi seharusnya kita mulai berbuat. Apa yang harus kita lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara kita ini. Saya yakin Ibu dan Bapak sekalian, kalau umat Islam mau berbuat untuk kepentingan agamanya, nggak ada persoalan. Orang saya pernah kok diundang oleh salah satu perusahaan rokok. Ketika saya tanya, mengapa Tuhan selalu mengadakan kegiatan dakwah Islamiyah? Dia bilang, pangsa pasar rokok itu terbesar umat Islam. Menurut statistik kami, umat Islam di Indonesia itu yang rokok setiap sehari semalam 1 juta orang.
Kalau satu orang itu ngerokok 2 bungkus, 1 bungkus 500 rupiah. Berarti satu hari duit umat Islam terbakar lewat rokok 1000 kali 1 juta, 1 miliar rupiah. Subhanallah. Kalau seandainya yang merokok, mereka-mereka yang merokok itu mau ada kesadaran untuk berkorban demi kepentingan agamanya. Dirinya adalah reklame bagi agamanya. Kemudian dia mau mengorbankan rokoknya. Enggak usah setiap hari deh. Seminggu sehari aja. Tiap hari Jumat tinggalkan rokoknya. Tiap malam Jumat niat nawaitu shauma ghadin an ngerokoi. Misalnya. Malam Jumat niat puasa ngerokok. Hari Jumat tinggalkan rokok. Duitnya masuk ke kas Islam. Itu berarti sumber dana Islam dari duit rokok sudah 1 miliar dalam 1 minggu. Dengan puasa 1 hari. 1 bulan 4 miliar. 10 tahun berapa miliar. Apa yang tidak bisa kita bangun? Mari kita introspeksi diri. Jangan sampai kita tergolong orang yang wayaqtulunal anbiya bighairi haq. Mengaku Islam. Tetapi pada hakikatnya kita adalah pembunuh ajaran Islam. Pembunuh para nabi. Pembunuh para ajaran-ajaran anbiya bighairi haq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Perbuatan-perbuatan yang demikian itu adalah merupakan perbuatan maksiat dan perbuatan yang melampaui batas. Sesuatu yang membuat Allah menjadi murka terhadap kehidupan kita. Dan pada akhirnya Allah akan menjadikan kita sekelompok masyarakat yang tertimpa oleh dhillah dan maskanah. Hina dalam arti kita tidak menjadi penentu dalam republik ini. Kita tidak menjadi subjek tapi kita akan menjadi objek. Dan yang paling sedih lagi, kita akan tergolong orang-orang yang miskin. Miskin secara fisik dan miskin secara rohani. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan aktual ajaran agama Islam, hablum minallah, kita pegang baik. Hablum minannas, kita tata sedemikian rupa. Dengan aktualisasi dari beberapa yang saya sampaikan tadi, insya Allah pengentasan kemiskinan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dan pada akhirnya negeri kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.